Itulah sebabnya orang takut menyatakan fakta. Karena kalau saya ngomong yang benar nggak dipercaya, ditertawakan, disingkirkan, dikucilkan, ditolak, atau barangkali dibungkam. Ya. Misalnya anak sekolah, kalau ulangan dibagi nilainya jelek biasanya gimana? Ya, kertas ulangannya zaman dulu, ini saya cerita zaman baby boomer ini ya, sudah anak sekarang kan nggak ada kertas ulangan dibagi kan? Ya, kalau dulu di remet-remet ya, terus disembunyikan atau dibuang. Kalau mamanya tanya, gimana ulangannya udah dibagi belum? Jawabnya apa? Belum, ya kan? Kok belum? Udah berapa lama kok belum? Tapi kalau nilainya bagus, oh belum ditanya udah digini-gini, digeber-geber ya. Ya, orang tidak berani menyatakan yang benar karena apalagi ada sesuatu yang dia mesti sembunyikan. Orang-orang dewasa, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kesalahan biasanya memikirkan alibi supaya dia tidak dicari, tidak ditemukan kesalahannya, dan dia tidak ditolak atau tidak dihukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyembunyikan diri agar kesalahannya tersimpan, menyembunyikan sesuatu supaya tidak ditertawakan, karena ia tahu ada yang berbeda dengan kebanyakan orang berpendapat, maka ia diam, dia bungkam, dan orang itu menarik diri. Tidak sedikit orang yang menyembunyikan dirinya bahkan di hadapan Allah. Sekalipun sebenarnya dia tahu Tuhan kita itu maha tahu, betul ya? Tapi ia tetap juga mau menyembunyikan dirinya dari hadapan Allah, seolah-olah Tuhan berhak. Coba perhatikan deh, kalau Bapak Ibu berdoa, apakah kita berdoa dengan jujur apa yang ada di hati kita? Bahwa saya lagi jengkel, saya lagi takut, saya lagi marah, saya pengen melampiaskan kemarahan saya, ada nggak? Tuhan, saya lagi marah sekali sama si A itu. Saya betul-betul kayaknya nggak mau mengampuni dia lagi, ada nggak? Nggak ada ya. Doanya baik-baik. Kalau saya ngomong dong sama Tuhan, kalau pengen marah, ngomong dong. Oh, nggak pantas bu. Wah, bukan soal pantas nggak pantas. Sebelum kamu ngomong juga Tuhan udah tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Orang menyembunyikan diri karena merasa tidak pantas kalau saya bicara dengan jujur, sesuai dengan fakta, berbicara dengan kebenaran, atau menampilkan diri apa adanya dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah kisah orang Samaria. Perempuan Samaria, namanya tidak disebutkan, cuma perempuan Samaria, itu menunjukkan siapa dia, tak dikenal namanya juga. Udah perempuan Samaria pula, kan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria karena dianggapnya Samaria ini masyarakat kelas 2. Oleh karena ada stigma, dan memang pada kenyataannya orang-orang Samaria itu melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Ya, makanya mereka dianggap bukan Yahudi dan kelas 2, sehingga mereka tidak saling bergaul. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Dalam bacaan kita, saudara-saudara, kebanyakan orang punya kebiasaan kalau mengambil air pada pagi hari. Kebanyakan orang, saudara-saudara, memakai standar yang umum. Ini minta maaf kalau pagi kurang cairan di sini. Kalau minumnya banyak, saya nanti bolak-balik ke toilet soalnya. Jadi kebanyakan orang punya kebiasaan-kebiasaan yang mana oleh kebiasaan-kebiasaan itu, oleh stigma yang diberikan kebanyakan orang kepada perempuan Samaria ini, membuat perempuan Samaria ini menjauh dari orang. Ia menarik diri, maka dia mengambil airnya tidak pada pagi hari seperti kebanyakan orang, tetapi pada pukul 12 siang. Siang ngata-ngata dia baru pergi ke sumur, karena di situ sudah sepi, nggak ada siapapun. Sebab dia mengisolasi diri dari masyarakat luas. Lihat ya, perempuan Samaria ke kanan, kalau orang banyak ke kiri. Dia selalu tidak berpapasan, tidak mau bertemu, dan selalu berbeda jalannya. Kenapa? Karena dia takut ditertawakan, dilecehi, dihakimi, ditolak. Ya, maka
lebih baik dia menutup rapat-rapat stigma yang dialaminya dan juga kehidupan dia, masa lalunya yang tidak baik. Maka ini yang terjadi, ini situasi terpisah, ada jarak yang terpisah jauh antara dia dengan kebanyakan orang. Sambil saudara mendengarkan ini, coba ingat-ingat apa yang membuat kita merasa terpisah dari orang-orang lain. Pernahkah kita punya pengalaman terpisah, yang ini ke kanan, yang ini ke kiri, dia ke kanan, saya ke kiri. Kebanyakan orang begini, saya ambil yang lain. Coba ingat-ingat ya saudara. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Dalam bacaan kita ternyata suatu waktu dia tidak takut lagi. Dia sekarang berani berhadapan dengan orang banyak. Bukan orang banyak yang menghampiri dia, tetapi dia yang menghampiri orang banyak. Ya, di dalam bacaan kita. Lalu dia meninggalkan timbanya di sumur itu, dia pergi ke kota dan ia menjumpai orang banyak dan dia berkata, "Hai, mari lihat." Bahkan dia mengajak orang banyak. Sedangkan perbedaan yang sangat jauh. Dia menarik diri, dia takut ditertawakan, dia tahu siapa dirinya, orang yang tidak pantas diterima oleh masyarakat kebanyakan. Makanya ketika Yesus berilah aku minum, dia heran-heran. Mengapa engkau orang Yahudi meminta kepadaku orang Samaria? Dia sudah mengunci dirinya sedemikian rupa dari kebanyakan orang. Tetapi ia sekarang pergi ke kota, menjumpai, dia yang menjumpai orang di sana di tengah kesibukannya. Hari masih siang, belum malam. Dia berani menampilkan diri, tidak lagi sembunyi, dan bahkan dia mengajak, "Mari lihat," ayat 29. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Perhatikan apa yang dikatakan. Mari lihat. Di sana ada seseorang yang mengatakan segala sesuatu yang telah aku perbuat. Apa sih yang dia telah perbuat, Bapak Ibu? Dalam percakapan dengan Yesus, mulailah kita melihat ketika Yesus mengatakan, "Panggillah suamimu dan datanglah kemari." Aku tidak punya suami. Lalu Yesus mengatakan, "Benar katamu." Benar. Dia berani mengatakan kepada Yesus, "Aku tidak punya suami." Benar kata Yesus, karena engkau sudah punya 5 suami di masa lalumu. Wah, ini gonta-ganti suami ya Bapak Ibu. Bukan seorang perempuan baik-baik. Dan laki-laki yang sekarang tinggal bersamamu bukan suamimu. Artinya dia tinggal dengan seorang laki-laki tanpa ikatan perkawinan. Wanita dibilang perempuan Samaria ini seorang perempuan yang tidak baik, perempuan sudah 5 kali menikah dengan 5 orang suami, dan sekarang dia tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya. Aib yang luar biasa, yang selama ini justru membuat dia menutup diri dan bahkan ditolak dan merasa tertolak oleh masyarakat luas, maka dia menyembunyikan diri. Sekarang ia seolah-olah menyatakan dan mengakui kepada orang banyak aibnya itu. Mari lihat, dia yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Dia mendeklar kelemahan dirinya, aib dirinya kepada orang banyak. Saudara-saudara, perbedaan yang luar biasa. Dia tidak takut lagi, bahkan dia berani menyatakan fakta, menyatakan kebenaran itu. Ia berani menyatakan kepada orang banyak. Bahkan dia mengajak orang banyak untuk melihat siapakah orang yang telah membuka aibnya, fakta hidupnya yang ia akui. Saudara-saudara, ada loncatan yang luar biasa. Darinya menyembunyikan diri menjadi sangat berani. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Mengapa dia seperti itu? Ini saya gambarkan seperti ini, saudara-saudara. Ini perempuan Samaria yang punya gambaran diri yang buruk, yang negatif, dengan panah ke bawah itu. Ia seorang sundal yang menarik diri dan ia takut berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang fakta, berbicara dengan jujur tentang dirinya sendiri. Gambaran diri dia buruk, gambaran masyarakat tentang diri dia juga buruk.
Tetapi kemudian ia berani jadi orang yang berani, tetap Samarianya, dia tetap perempuan Samaria, tetapi di sana takut, di sini berani. Berani menyatakan yang benar tentang dirinya pertama-tama kepada Yesus. Aku tidak punya suami. Ketika Yesus bertanya, mengatakan, panggil suamimu dan bawa kemana. Yesus sudah tahu bahwa dia tinggal dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya karena dia maha tahu. Tapi pertanyaan Yesus sebenarnya mau membangun keberanian dia untuk mengungkapkan kebenaran dengan jujur. Panggillah suamimu, bawa kemari, datanglah kemari. Aku tidak punya suami. Dia mulai membuka dirinya, membuka aib dirinya, membuka hal-hal yang membuat dia menjadi orang yang punya gambaran yang buruk, orang yang menarik diri dari masyarakat. Aku tidak punya suami. Lalu Yesus menyatakan dengan jelas, dengan benar, sesuai dengan fakta, memang kau sudah punya 5 suami dan sekarang bukan suamimu yang tinggal bersama dengan engkau. Dan ia juga berani menyatakan kepada orang lain. Bukan cuma berhenti di sana Bapak Ibu, ia menyatakan yang benar tentang Yesus kepada orang lain. Ia yang mengajak orang banyak tentang Yesus dengan pertanyaan, bukankah ia itu Mesias, Kristus itu? Dan kita membaca orang banyak berbondong-bondong meninggalkan kota dan pergi menjumpai Yesus. Dan mereka percaya kepada perempuan Sundari. Orang yang memang sudah dikucilkan, sudah punya stigma buruk, yang juga punya gambaran diri yang buruk, sekarang menjadi orang yang merdeka seolah-olah tidak ada yang terjadi dengan dirinya. Bukan ditutupi oleh dia, tetapi dia ungkapkan. Lihat, dia mengatakan segala sesuatu yang telah aku perbuat, segala aibku. Dia mengatakannya dengan benar. Dia mengatakan itu, dia berbicara tentang Yesus. Dan orang banyak percaya kepada dia. Saya ingin saudara melihat perbedaan yang luar biasa dari orang yang menutup diri, punya gambaran diri yang negatif dan memang punya stigma negatif di kalangan masyarakat. Tentu kalau orang itu ngomong, tidak mungkin orang percaya. Ala lu, siapa sih lu? Ngomong aja pinter lu, kelakuan butut gitu. Tapi orang percaya. Orang-orang banyak itu percaya dan mereka pergi mencari Yesus. Dan terjadi perkembangan di dalam diri orang-orang percaya. Ia percaya kepada Yesus bukan lagi karena perempuan ini, tetapi karena di sana dikatakan, karena kami telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada yang angkat gambar buruk itu dengan melepaskan ikatan masa lalu, melepaskan ketidakberanian untuk berbicara benar dan jujur sesuai dengan fakta. Berbicara benar berarti berbicara jujur. Berbicara jujur berarti berbicara sesuai dengan fakta yang benar. Sosok ini yang mengubah perempuan. Sosok ini yang mengubah banyak orang-orang di Samaria. Orang yang tidak dipandang, orang yang punya gambar buruk tentang diri. Bapak Ibu sekarang yang dikasih oleh Tuhan, kalau seseorang punya gambaran buruk tentang dirinya, entah karena gambaran dirinya, entah karena masa lalunya yang buruk, entah karena kesalahan dan dosanya, kelemahan-kelemahannya, entah juga karena penghakiman dari lingkungannya, sehingga ia punya gambaran buruk tentang dirinya, dan juga masyarakat di sekitarnya punya gambaran buruk tentang dia, maka sebetulnya ia berada di dalam kurungan ketakutan. Takut menerima diri, takut menerima kenyataan, takut pada orang-orang yang melotot dan menghakimi dia, menyingkirkan dia, dan ketakutan itu mematikan Bapak. Ketakutan itu mematikan. Kalau dia berani tampil, ia berani tampil dengan muka yang berbeda. Orang yang punya gambaran diri yang buruk, orang yang menyembunyikan masa lalunya, dirinya sendiri,
orang yang membual, bicaranya besar tapi bukan tentang kebenaran, yang menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang gampang tersinggung, menjadi orang yang mau mencari gengsi harga diri dan menuntut semua orang menghargai dia. Ada banyak masalah terjadi ketika orang takut jujur tentang dirinya, menerima dirinya. Menjadi masalah bagi dirinya semakin berat dan juga bagi lingkungan. Kita membaca kisah perempuan Samaria. Ia menjadi tidak lazim perilakunya ketika ia tahu gambar diri yang buruk tentang dirinya dan bagaimana masyarakat memandangnya. Tidak lazim. Sama dengan orang-orang yang sekarang ini, yang dikuasai oleh ketakutan masa lalu, yang mau menyembunyikan segala sesuatu, tidak berani menerima diri, tidak berani menyatakan kebenaran, tidak berani menyatakan fakta dengan jujur. Tidak lazim perilakunya. Coba Bapak Ibu ingat-ingat ketidaklaziman yang kita kerjakan, yang Bapak Ibu saudara-saudara lakukan. Mesti karena ada sesuatu yang mau disembunyikan. Mesti karena dia punya gambaran diri yang dia malu akui, malu dia punya, dan bahkan dia sendiri menolak. Kuncinya perjumpaan perempuan Samaria ini yang mengubah diri dari gambaran buruk tentang dirinya, dari ikatan rasa bersalah dan rasa malu dia pada masa lalu dia, berubah menjadi seorang perempuan yang berani tampil menyatakan dengan jujur siapa dirinya di hadapan orang banyak, karena ia telah berani menyatakan dengan jujur di hadapan Yesus. Karena ia berjumpa dengan Yesus dan percakapannya dengan Yesus itu membuat ia bisa mengenal Yesus, sekaligus juga berani mengungkap apa yang ia sembunyikan selama ini dengan hidup. Dan dia merasa luar biasa, terheran-heran ada Yesus yang mengerti dia, yang mengenal dia, yang membebaskan dia dari ikatan masa lalu. Dan ia berani bicara jujur, ia bicara tentang kebenaran, bukan hanya kebenaran yang adalah fakta, tetapi ia berani menyatakan sang kebenaran itu sendiri kepada orang banyak, yaitu Yesus Kristus. Dia Yesus yang menjumpai perempuan Samaria itu juga menjumpai saudara dan saya di dalam perjalanan persembunyian kita dari kebanyakan orang, di dalam perjalanan menutup diri kita, menyembunyikan segala sesuatu yang kita sendiri ingin menolaknya, yang membuat kita sendiri ingin merasa ini yang menjadi penyebab orang bisa mentertawakan saya dan tidak menghargai saya. Dalam situasi seperti itu, ia mendatangi kita, dan ia juga mau melakukan apa yang dilakukannya kepada perempuan Samaria. Lihatlah Bapak Ibu apa yang kita baca tadi di dalam Roma pasalnya yang kelima tadi. Di dalam ayatnya yang kedua, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk dari iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Karena waktu kita masih lemah, pada waktu kita masih berada dalam punggungan ketakutan, masih mencari alibi dari banyak orang, tidak menerima diri sendiri, punya gambaran diri yang buruk, tidak berani menyatakan fakta tentang dirinya dan mengakuinya. Pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Pada waktu justru kita dalam lemah. Di dalam ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Untuk
kita sembunyikan dosa kita? Untuk apa lagi kita sembunyikan kelemahan kita? Ketakutan-ketakutan kita, gambar buruk tentang diri kita, tentang masyarakat. Untuk apa? Dia sudah mati buat kita. Dia mendatangi kita justru pada saat kita masih lemah dan pada saat kita masih berdosa. Dia datang menghampiri kita. Lihatlah hatinya penuh dengan cinta Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang memberi diri telah mati dan kita merayakan di dalam, mengingat apa yang dikerjakannya dalam masa-masa prapaskah itu. Seharusnya kita menjadi orang yang berani, membuat kita menjadi orang yang jujur menerima diri dengan menyatakannya pertama-tama kepada Yesus sendiri. Benar Tuhan, aku tidak punya suami. Dan kita menyatakannya kepada orang lain. Benar, aku orang yang lemah. Yesus telah menyatakannya kepadaku pada salib. Terpampang namaku karena dosa-dosaku. Menyatakan itu kepada orang lain. Keluar dari ketakutan dihina, ketakutan ditolak, ketakutan dihukum oleh massa, ketakutan untuk dikucilkan oleh orang. Tetapi ketika kita membuka diri, berbicara dengan Kristus, menerima apa yang Dia berikan kepada kita, kita berani menerima diri dan jujur menerima diri, berkata dan hidup di dalam kebenaran. Bahkan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain agar mereka pun boleh datang dan dilepaskan dari berbagai macam ikatan gambar diri yang tinggi atau yang begitu rendah karena kesalahan dan kelemahan, menjadi orang yang menerima pembebasan dari Yesus Kristus. Kebenaran itu membuat kita leluasa bergerak kemanapun. Ya betul ya Bapak Ibu, kalau kita salah, ya, kalau kita bohong atau berbuat keliru, kita tidak leluasa. Ada orang bilang ini, kalau mau jadi pembohong, ingat satu hal. Kalau mau jadi pembohong harus ingat satu hal, harus penuhi satu syarat. Nah ini tidak disadari banyak orang. Apa? Gak boleh pernah lupa. Kalau dia ngomong sama si A itu C, inget-inget ya, dan mulutmu tuh keluar C, gak boleh keluar yang D nih. Katanya kamu C bilangnya. Kok sekarang D? Ya, nah itu berarti dia bukan pembohong yang baik. Tapi orang itu saudara-saudara udah tahu kalau jadi pembohong tuh harus ingat apa yang dia ngomong sama banyak orang, nggak boleh beda. Sebab kalau beda udah ketahuan bohongnya. Sekalipun tahu itu syaratnya berat, tetap aja mau jadi pembohong ya. Karena terlalu takut dia dihakimi, terlalu takut dia ditolak, terlalu takut dia tidak dihargai. Saudara, tetapi ketika kita berjumpa dengan Yesus yang kebenaran itu, kita leluasa bergerak, tidak takut kepada apapun dan kepada siapapun, karena kita berdiri di dalam kebenaran Dia. Kita berani berjumpa dengan siapapun, kita berani berkiprah, kita bisa membuat orang lain melihat siapa Yesus. Karena itu saudara, marilah kita datang kepada Yesus. Perjumpaan kita dengan Dia menjadi penentu. Saya tulis di situ Roma 5:6-8, saat kita lemah, saat kita berdosa, Dia mau menjumpai kita. Perjumpaan dengan Dia yang intens akan membuat kita semakin hari semakin menjadi orang yang berani menerima diri, berani menerima fakta, berani jujur mengatakan tentang kebenaran, baik itu tentang diri sendiri, bahkan kelemahan kita atau apapun juga kita berani mengatakannya dengan jujur sesuai dengan kebenaran. Kita menjumpai Dia di dalam baca kitab suci, doa tiap hari. Kita menjumpai Dia di dalam doa-doa kita sepanjang hari kita, sepanjang hidup kita. Kita bisa dijumpai oleh Yesus dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami hari lepas hari. Dan kita menemukan Dia di sana. Dan disitulah kita berani menerima kenyataan, jujur menerimanya, karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Mazmur 95, Allah
benteng kita yang teguh. Kenapa saya harus takut dan mengurung diri dengan ketakutan itu? Tapi kalau lagi flu harus mengurung diri, saudara-saudara. Jangan membuat orang lain menjadi takut. Jangan merasa saudara berani, saya mah berani, nggak apa-apa, ya salaman. Ini bukan soal berani-berani seperti itu. Dalam situasi ini berbeda sekali, saudara. Ya, jangan berani sok beriman. Saya mah berani, itu namanya mencobai Tuhan. Dan membangun ketakutan pada lingkungan. Jadi kalau lagi sakit, hendaklah istirahat. Tuh berulang-ulang dikatakan ya. Hendaklah kalau lagi tidak sehat, jangan pergi ke tempat-tempat umum, sebab Anda akan menyebarkan ketakutan pada orang lain, ketakutan yang tidak perlu. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, bukan menjadi orang yang nekat, tetapi justru menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, punya kebijakan, punya kearifan, menyikapi segala situasi. Tuhan menolong saudara dan saya untuk terus mau menjadi orang yang berani jujur, berkata jujur, bersikap jujur sesuai dengan fakta di dalam kebenaran Tuhan. Amin.